Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajib Haijenesa, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2021 dengan NIM 2137038. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian permasalahan terkait perencanaan organisasi dan SDM di era AI dan digital. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu perusahaan IKEA. Pada penjelasan materi kali ini ada beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama ada latar belakang, pernyataan masalah, perspektif rantai pasokan dan inovasi, pointer, rencana, perintah, implementasi. Selanjutnya, latar belakang perusahaan. Perusahaan IKEA didirikan oleh Ingvar Kamprad sebagai perusahaan furnitur Swedia yang sederhana pada tahun 1943. IKEA telah berkembang menjadi kekuatan utama di industri retail global dengan komitmen yang mendalam untuk meningkatkan kehidupan semua stakeholder-nya. Sebuah singkatan untuk IKEA dibuat dengan menggabungkan inisial Kamprad dengan inisial peternakan dan desa di mana ia dibesarkan, yaitu Elm Tarit dan Agunarit. Dengan total penjualan 31,9 miliar euro dan keuntungan bersih 3,5 miliar euro, perusahaan ini adalah retail furnitur terbesar di dunia pada tahun 2015. IKEA masih menjadi bisnis internasional yang sangat dihormati saat ini, mengoperasikan lebih dari 365 toko di 47 negara. Kesuksesan IKEA yang berkelanjutan dapat dikaitkan dengan penerapan teknik segmen pasarnya. Ini telah mendapat pengakuan untuk furniturnya yang terbuat dengan baik yang mewakili pesona unik desain Skandinavia di titik harga yang wajar. Selanjutnya itu ada pernyataan masalah. Sektor furnitur rumah menghadapi banyak tantangan terkait biaya seperti pelanggan yang sensitif terhadap harga, kebutuhan untuk ruang retail skala tinggi, dan rantai pasokan dan biaya logistik. Kesulitan ini diperburuk oleh perubahan preferensi pelanggan seperti preferensi untuk solusi digital dan peningkatan fokus pada keberlanjutan. Dalam hal ini, IKEA menonjol sebagai peserta utama di pasar furnitur retail berkat strategi kepemimpinan harga yang menuntut operasi yang efektif tanpa mengorbankan kualitas. Untuk mencapai ini, bisnis telah membuat rencana strategis, termasuk tata letak retail satu arah, lokasi toko yang dioptimalkan, ketergantungan pada informasi produk tertulis, dan penggunaan opsi transportasi yang kuat namun ringan. Dalam studi kasus ini, kami memeriksa kesulitan keuangan yang dihadapi IKEA dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Penelitian kami secara khusus berfokus pada bagaimana budaya perusahaan, inovasi, dan strategi rantai pasokan berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan ini. Studi ini mengeksplorasi faktor-faktor ini di dalam upaya untuk menyediakan IKEA dengan panduan dan saran yang berguna untuk menavigasi kompleksitas manajemen biaya dalam lingkungan bisnis yang berubah. Selanjutnya, ini ada beberapa faktor untuk mengurangi biaya dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Didalangi oleh dua faktor, yaitu ada tantangan dan potensi solusi. Untuk yang pertama yaitu ada tantangan perusahaan. IKEA memiliki masalah dalam rantai pasokan karena harus mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas produk. Sulit untuk bergantung secara eksklusif pada pusat manufaktur murah seperti Cina dan India karena biaya transportasi yang tinggi. IKEA harus menemukan kompromi antara penjual yang berkualitas dan manufaktur yang murah. Selain itu, kecenderungan konsumen yang semakin meningkat terhadap keberlanjutan membutuhkan integrasi ekonomi dan keberlanjutannya di seluruh rantai pasokan.
Selanjutnya, di dalam hal inovasi, lokasi toko strategis IKEA mencapai keseimbangan antara akses pelanggan dan kedekatan dengan pusat distribusi. Namun, dengan perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi seperti VR dan AR, IKEA harus mengevaluasi efektivitas desain toko saat ini terhadap pesaing. Budaya organisasi organisasi IKEA masih sangat dipengaruhi oleh warisan Swedia. Meskipun itu, mempromosikan keterbukaan dan komunikasi yang efektif. Hal ini dapat mengganggu kemampuan perusahaan untuk memuaskan preferensi budaya yang beragam dan dari pelanggan-pelanggannya di seluruh dunia. Selanjutnya, potensi solusi. Potensi potensi solusi ini terdiri dari tiga pokok, yaitu yang pertama ada kultur organisasi, yang kedua ada rantai pasok berkelanjutan, dan yang ketiga ada solusi AR atau VR. Yang pertama yaitu ada kultur organisasi. Akar budaya IKEA yang sangat dipengaruhi oleh keturunan Swedia dan wilayah Semalan di Swedia Selatan. Hal ini memberikan perusahaan etika kerja yang kuat, rasa komunitas yang kuat, dan memiliki hubungan dekat dengan alam. Di sisi lain, menumbuhkan budaya inklusif menjadi penting untuk lebih mendorong IKEA menuju solusi kreatif dan ekonomis. Budaya inklusif memanfaatkan kematangan emosional dan pertumbuhan pribadi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Mengingat arah strategis efisiensi biaya melalui inovasi, IKEA harus mengintegrasikan metrik inklusivitas ke dalam setiap aspek organisasi. Dengan merangkul inklusivitas dan keragaman, IKEA dapat membuka banyak solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang beragam, termasuk yang terkait dengan biaya. Bagian berikutnya mengeksplorasi pendekatan desain modular untuk IKEA, mengilustrasikan interkoneksi solusi yang diusulkan. Pendekatan ini memungkinkan IKEA untuk merancang furnitur yang memenuhi berbagai konteks budaya dengan memanfaatkan komponen modular dan meminimalkan jumlah bagian baru per desain. Selanjutnya yaitu rantai pasok berkelanjutan. Peningkatan popularitas model bisnis sirkuler menuntut perubahan mental dan implementasi taktik yang mendorong daya tahan dan rotasi produk. Dalam ekonomi sirkuler, aftermarket sangat penting karena memungkinkan bisnis untuk menambahkan nilai melalui layanan tambahan dan bagian penggantian. Keuntungan dari strategi desain modular termasuk kurang variasi di bagian dan perencanaan logistik yang lebih baik. IKEA dapat meminimalkan biaya yang terkait dengan pemanfaatan komponen modular sambil secara efisien mengelola permintaan di tanah departemen reuse, perbaikan, dan renovasi dengan menetapkan elemen desain yang seragam. Efisiensi biaya ditingkatkan lagi dengan mempekerjakan produsen untuk memproduksi bagian desain modular di pusat biaya rendah seperti di Cina. Selanjutnya, solusi yang memungkinkan blockchain dapat diimplementasikan untuk mengatasi beberapa kelemahan yang mungkin dari desain modular dan mengizinkan desainer di seluruh dunia untuk menggunakan bagian modular untuk menambahkan ke lini produk IKEA. Strategi ini memanfaatkan bakat global untuk mengurangi biaya dan mempromosikan inovasi. Blockchain memungkinkan IKEA untuk menjual proyek-proyek keberlanjutan mereka dengan lebih terjangkau dan memberi konsumen pilihan untuk memverifikasi legitimasi barang-barang berkelanjutan yang mereka beli. Untuk menjamin bahwa desain memenuhi persyaratan kualitas IKEA dan mengubah program menjadi peluang kemitraan merek yang signifikan, maka diperlukan program kontrol kualitas yang kuat. Dengan memanfaatkan artificial intelligence atau AI dalam rantai pasokan, IKEA dapat meningkatkan prediktabilitas permintaan dalam logistik maju dan mundur. Prediktif intelligence pasar menjadi instrumen dalam optimasi biaya, terutama untuk organisasi seperti IKEA, di mana rantai pasokan adalah kompetensi inti. Selanjutnya, kita akan membahas solusi AR atau VR. Untuk mencapai ekspansi yang efisien biaya, IKEA dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan artificial intelligence atau AI. Virtual reality
NFT menawarkan kesempatan untuk benar-benar mengubah industri retail furniture dengan menghilangkan kebutuhan untuk interaksi pribadi dan memungkinkan pelanggan untuk memeriksa secara digital dan berinteraksi dengan produk. Menurut Oh Yoon dan Shu, pengembangan sistem virtual reality integrated solution atau FRIS berbasis internet oleh IKEA merupakan sarana untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pelanggan yang memungkinkan mereka untuk membayangkan koordinasi furnitur dan menciptakan pengalaman produk yang mendalam. Situs web dengan integrasi VR dapat bertindak sebagai gerbang virtual ke lokasi IKEA yang sebenarnya menciptakan model bisnis yang dapat beradaptasi dengan pasar yang volatile dan cepat bergerak. Selanjutnya, dengan lisensi solusi Freeze, IKEA dapat memungkinkan desainer interior untuk menggunakan produknya untuk membuat desain interior untuk rumah. Sebagai alternatifnya, IKEA dapat menawarkan solusi Freeze kepada pelanggan secara langsung dan meningkatkan dengan furnitur AI untuk menciptakan pengalaman desain interior yang disesuaikan. Dengan strategi ini, IKEA dapat tetap fleksibel dalam menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan dan berkembang hampir dengan biaya yang wajar ke lokasi tier 2 dan tier 3 di ekonomi berkembang. Integrasi solusi Freeze dengan rantai pasokan IKEA meningkatkan efisiensi operasional lebih lanjut. Selanjutnya ada pointer implementasi, penyesuaian strategis yang sangat penting untuk implementasi yang sukses dari solusi yang diusulkan, dimulai dengan proses identifikasi Key Performance Indicator atau KPI, lalu ada Sustainable Balance Scorecard atau SBSC. Ini merupakan alat yang berguna untuk memastikan bahwa tujuan strategis terpenuhi. Inisiatif individual seperti integrasi rantai pasokan dengan blockchain, solusi desain VR, dan filosofi desain modular dapat dipilih jika penyesuaian strategi dan KPIs ditetapkan. Untuk melacak kemajuan proyek, memenuhi tujuan, dan menangani penyimpanan dari landasan, manajer proyek harus menggunakan teknologi seperti Six Sigma, namun ada beberapa kesulitan dalam menerapkan solusi ini. Seperti yang pertama yaitu manajemen senior mungkin tahan terhadap upaya untuk mengubah budaya perusahaan, mengingat budaya Swedia yang sangat berakar di IKEA. Menavigasi hambatan ini secara efektif membutuhkan implementasi solusi manajemen perubahan yang bijaksana. Yang kedua, untuk secara bertahap mengurangi jumlah bagian baru per desain, pendekatan desain modular membutuhkan pendekatan iteratif. Seperti disebutkan sebelumnya, jika pendekatan desain modular tidak diterapkan dengan hati-hati dan sengaja, itu dapat membatasi hasil desain. Akhirnya, implementasi yang sukses membutuhkan upaya manajemen perubahan yang komprehensif yang berpotensi melibatkan inisiatif restrukturisasi, misalnya solusi AR atau VR dan pendekatan desain modular dengan memerlukan manajemen vendor yang efektif untuk menampung keterlibatan stakeholder eksternal baru. Mengelola tantangan ini akan sangat penting dalam mendorong implementasi yang sukses dan menyadari manfaat potensial dari solusi yang diusulkan. Berikut merupakan rencana implementasi, yaitu yang pertama ada menjamin penyesuaian strategis dari solusi yang diusulkan menggunakan alat-alat seperti Sustainable Balance Scorecard atau SBSC, lalu ada manajemen perubahan, eksekusi proyek, dan identifikasi proyek kunci dan KPI terkait. Selanjutnya yaitu perintah implementasi. Di sini perintah implementasi terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama metode desain modular, yang kedua luncurkan model subscription furniture, yang ketiga meluncurkan program reskilling dan upskilling untuk karyawan, yang keempat mengintegrasikan supply chain dan kemampuan AI dengan solusi AR atau VR. Yang kelima yaitu mengintegrasikan pendekatan desain modular dengan blockchain dan smart contract. Yang keenam mengintegrasikan supply chain dengan kemampuan prediksi AI atau ML. Yang ketujuh menerapkan budaya organisasi yang inklusif, dan yang kedelapan solusi AR atau VR.
Berikut merupakan penjelasan dari perintah implementasi, yaitu membangun budaya perusahaan yang inklusif adalah tahap pertama dari strategi implementasi karena studi menunjukkan bahwa itu meningkatkan kelincahan organisasi dan inovasi karyawan. Reskilling dan upskilling harus diimplementasikan sebagai cara untuk mempertahankan budaya perusahaan dan meningkatkan moral di antara karyawan. Pengembangan iteratif dimungkinkan dengan menggunakan pendekatan manajemen proyek yang fleksibel, yang menggabungkan umpan balik pelanggan dan memungkinkan penyesuaian berdasarkan realitas pasar. Metode ini menjamin adaptabilitas dan responsif selama eksekusi. Dengan secara produktif mengatasi tantangan ini dan menerapkan solusi yang diusulkan secara bertahap dan lancar, IKEA dapat menavigasi proses implementasi secara efektif dan memaksimalkan manfaat dan inisiatif strategis. Sekian presentasi yang dari saya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan dan pengertian dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.